Jumlah pernikahan dini di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat tertinggi pernikahan dini yang dilakukan sebelum 20 tahun, yaitu sebanyak 3.000 lebih pernikahan. Sebagian besar pernikahan dini ini disebabkan oleh kehamilan di luar nikah. Bahkan menurut survei BKKBN, 20% lebih remaja Indonesia mengalami kehamilan dan kelahiran di luar nikah. Astagfirullahaladzim. Pergaulan yang salah dan pacaran yang tak terkendali merupakan muara permasalahan ini. Dalih ta'aruf seakan menjadi pembenaran akan pertemuan dua lelaki dan perempuan yang bukan muhrim. Nauzubillah min zalik. Sejauh mana proses ta'aruf diperbolehkan dalam Islam? Lalu, apakah semua pernikahan dini hanya memberi kerugian dan mafsadah? Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia akan membawa Anda menelusuri indahnya membangun pernikahan dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan adalah ibadah yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan mendapatkan ketenangan jiwa raga. Oleh sebab itu, ikatan yang suci ini harus dibangun dengan sebuah ketulusan dan kebersihan hati dan pikiran. Mendapatkan pasangan yang sesuai juga tidaklah mudah. Maka itu sahlah untuk berusaha mengenal calon suami atau calon istri sebelum sebuah pernikahan diputuskan. Namun Islam tidak mengenal istilah pacaran. Karena pacaran yang biasa kita dengar sekarang ini adalah bentuk hubungan yang sering kali menyulut perzinahan. Nauzubillah min zalik. Bagaimana hukum pacaran ini dalam Islam? Haram hukumnya. Ada beberapa segi yang membuatnya haram. Pertama, berpacaran selalu membuat pasangan selalu ingin berdua-duaan. Padahal khawat atau berdua-duaan lelaki dan perempuan yang bukan mahram tidaklah diperbolehkan. Mahram adalah suami atau istri dan orang yang tidak boleh kita nikahi sampai kapanpun. Rasulullah bersabda, jangan sekali-kali salah seorang kalian berkhawat dengan wanita kecuali bersama mahram. Muttafaq alaih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dikhawatirkan khawat akan berujung pada zina karena setan bergerak sangat cepat untuk membujuk manusia kepada kesalahan dan dosa. Ketika lelaki dan perempuan berduaan, mereka ditemani oleh setan sebagai pihak ketiga yang akan selalu berusaha menjerumuskan ke dalam perbuatan dosa. Hadis riwayat Ahmad menyebutkan dari Jabir Abdillah radhiyallahu anhu, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali dia berkhalwat dengan seorang wanita tanpa disertai mahramnya, karena setan akan menyertai keduanya. Dari sisi lain, pacaran juga akan membuat pasangan akan selalu ingin melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan agama. Ujungnya, mereka akan berbuat zina, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelas melarang untuk tidak mendekati zina. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji, fahisyah, dan suatu jalan yang buruk. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32. Semua panca indera manusia berpotensi melakukan zina. Zina mata adalah memandang, zina telinga adalah mendengar, berbicara adalah zina lisan, melangkah menuju dosa adalah zina kaki, dan memegang adalah zina tangan. Bahkan kolbu pun bisa berzina jika ia berkeinginan yang tidak sesuai dengan syariat. Seorang lelaki harus menjaga pandangannya, sedangkan seorang perempuan harus menjaga lisannya. Tidak diperbolehkan perempuan berbicara melebihi kebutuhan dan melembutkan suaranya. Seorang muslim harus menjaga pembicaraannya agar tidak membangkitkan syahwat dan mengundang fitnah. Tiap perempuan dan lelaki harus menjaga dirinya sendiri dari godaan zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 32.
Maka janganlah kalian para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan suara yang lembut, sehingga lelaki yang memiliki penyakit dalam kalbunya menjadi tergoda, dan ucapkanlah perkataan yang ma'ruf, baik. Lantas, bila tidak boleh pacaran atau tidak ada pacaran yang islami, bagaimana Islam bisa memandang perjodohan? Islam mengajarkan umatnya untuk melakukan ta'aruf sebelum menikah. Namun sekarang ini, banyak yang mengatasnamakan ta'aruf untuk bertemu dan berkumpul dengan calon istrinya. Bukankah hal tersebut sama saja dengan pacaran dan berujung pada zina? Ta'aruf dalam Islam mempunyai batasan dan aturan yang jelas. Ta'aruf adalah usaha untuk mengenal pasangan sebelum menikah dengan bantuan pihak ketiga seperti kerabat calon pasangan atau orang yang mengenal calon pasangan tersebut. Informasi yang dikumpulkan berupa nama, asal, keturunan, keluarga, akhlak, dan agama calon pasangan. Menurut Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan Hafizahullah, seorang lelaki diizinkan untuk berbicara lewat telepon dengan perempuan yang telah dipinangnya bila ia telah diterima, dan pembicaraan yang dilakukan hanya untuk mencari pemahaman sebatas kebutuhan yang ada tanpa adanya fitnah. Lebih baik lagi jika perkenalan ini dilakukan dengan perantara wali, karena akan menjauhkan dari fitnah dan keraguan. Sedangkan pembicaraan yang dilakukan antara lelaki dan perempuan yang tanpa didasari untuk meminang, hukumnya haram, karena mengarah pada fitnah dan menjerumuskan pada perbuatan keji. Proses pengenalan selanjutnya adalah nazhar atau melihat calon pasangan. Seorang lelaki diperbolehkan untuk melihat perempuan yang akan dinikahinya dengan syarat adanya pihak ketiga dan diutamakan mahram pihak perempuan. Hal ini sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul dalam hadis riwayat An-Nasa'i. Lihatlah wanita tersebut, karena dengan seperti itu akan lebih pantas untuk melanggengkan hubungan di antara kalian berdua kelak. Menurut Al-Imam Al-Baghawi, disunahkan melihat calon pasangan dilakukan sebelum meminang atau khitbah. Jika ia tidak menyukai perempuan yang dilihatnya, maka ia tidak akan membatalkan khitbah yang dapat mengecewakan perempuan tersebut. Nazhar dapat dilakukan dengan atau tanpa sepengetahuan pihak perempuan. Jika sepengetahuan perempuan, maka harus didampingi oleh wali atau mahramnya. Jika tidak memungkinkan untuk melihat secara langsung, maka diperbolehkan untuk mengutus seseorang yang dipercaya untuk melihat calon pasangan dan menyampaikan kepadanya. Bila seorang dari kalian meminang seorang wanita, lalu ia mampu melihat dari si wanita apa yang mendorongnya untuk menikahinya, maka hendaklah ia melakukannya. Hadis riwayat Abu Daud dihasankan oleh Al-Albani. Jika terjadi kecocokan setelah nazhar, maka bolehlah pinangan dilakukan. Yang perlu diingat adalah tidak boleh meminang perempuan yang telah dipinang oleh lelaki lain. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim, seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lain, maka tidaklah halal baginya menawar barang yang telah dibeli oleh saudaranya, dan tidak halal pula baginya meminang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya hingga saudaranya meninggalkan pinangannya, membatalkannya. Jika dilanggar, maka bisa jadi akan ada permusuhan antara sesama muslim, karena pihak perempuan bisa saja lebih menyukai pinangan lelaki kedua. Setelah khitbah, bukan berarti lelaki dan perempuan bebas berhubungan. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah berfatwa bahwa walaupun lelaki datang dan berbicara pada perempuan yang sudah dipinangnya, disertai mahram sekalipun, hal tersebut tidak pantas dilakukan. Karena perasaan pria yang pinangannya telah disetujui oleh perempuan yang duduk bersamanya akan membangkitkan syahwat. Sementara bangkitnya syahwat kepada selain istri adalah haram, dan sesuatu yang mengantarkan kepada keharaman, maka hukumnya haram pula. Memilih pasangan tidaklah boleh sembarangan, karena pernikahan adalah untuk selamanya. Wajarlah jika kriteria tertentu harus dicari dalam sebuah pribadi lelaki atau perempuan. Aku terima nikah Irma Hasmi binti Ibrahim dengan mas kawinnya 3 dinar tunai. Bagi seorang perempuan, pemilih calon suami harus selain beragama Islam, karena suaminya adalah pemimpin baginya menuju keselamatan dunia dan akhirat. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.
mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. Untuk menjadi suami yang baik, seorang lelaki harus dibekali oleh ilmu dan akhlak yang saleh. Dengan bekal yang lengkap ini, nantinya ia mampu memperlakukan istrinya dengan kasih sayang, menjaga kehormatannya, mendidik anaknya dengan iman dan Islam, serta menjamin kebutuhan rumah tangga dengan tenaga dan nafkah yang halal. Apabila kamu sekalian didatangi oleh seseorang yang din dan akhlaknya kamu ridhoi, maka kawinkanlah ia. Jika kamu sekalian tidak melaksanakannya, maka akan terjadi fitnah di muka bumi ini dan tersebarlah kerusakan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Rasul mengajarkan untuk memilih perempuan berdasarkan 4 hal: harta, keturunan, kecantikan, dan yang paling utama adalah agamanya. Dengan iman dan takwa yang teguh, istri akan membantu suami membawa keluarga pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Tentu saja seorang istri haruslah muslim sehingga ia bisa mendidik anak-anaknya kelak dengan iman dan Islam. Perempuan yang subur merupakan salah satu kriteria penting dalam pemilihan seorang istri, karena tujuan pernikahan itu sendiri adalah untuk memperbanyak keturunan. Nabi bersabda, "Nikahilah oleh kalian wanita yang penyayang lagi subur, karena aku berbangga-bangga di hadapan umat yang lain pada kiamat dengan banyaknya jumlah kalian." Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Daud. Perempuan yang penyayang adalah perempuan yang memiliki kebaikan hati dan penuh kecintaan sehingga membuat lelaki berkeinginan untuk menikahinya. Sedangkan perempuan yang subur adalah perempuan yang nantinya akan melahirkan banyak keturunan. Ini bisa dilihat dari riwayat keluarganya. Perempuan yang masih gadis merupakan pilihan istri yang tepat karena ia dapat memberikan kedekatan yang erat terhadap suami. Kemurnian diri dan keikhlasan menerima juga merupakan kelebihan gadis. Ini akan mengeratkan cinta kasih antara suami istri karena perempuan akan memberikan sepenuhnya kehalusan dan kelembutan kepada lelaki yang pertama kali menemui, mengenali, dan melindunginya. Pun demikian, jika memilih janda dengan pertimbangan dan pemikiran seksama juga tidak salah. Ketika Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu mengabarkan kepada Rasul saat ia telah menikah dengan seorang janda, Rasul bertanya padanya, kenapa ia tidak menikah dengan seorang gadis hingga ia bisa mengajaknya bermain dan dia bisa mengajak Jabir bermain. Namun ketika Jabir mengemukakan alasannya bahwa ia memiliki banyak saudara belia, jadi ia enggan mendatangkan di tengah mereka perempuan yang sama mudanya dengan mereka sehingga tak bisa mengurusi mereka. Rasul pun membenarkan keputusan Jabir tersebut. Perempuan yang salehah adalah impian bagi setiap lelaki. Begitu pula sebaliknya, lelaki saleh adalah kado terbaik bagi seorang perempuan yang mendamba pemimpin hidupnya. Sungguh sebuah kewajiban untuk menjadikan diri sebaik mungkin untuk calon pasangan kelak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula." Quran Surat An-Nur ayat 26. Perjodohan adalah salah satu cara untuk mendapatkan pasangan. Tidak ada ketentuan khusus dalam Islam yang melarang atau mengharuskannya. Namun sebuah pernikahan harus dibangun atas dasar keridhaan kedua lelaki dan perempuan, karena ini adalah syarat rukun pernikahan. Jika dilakukan karena perjodohan yang dipaksakan, sebuah pernikahan tidak sah hukumnya dan bisa dibatalkan. Hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai. Islam memberikan hak penuh pada perempuan untuk memilih calon suaminya. Karenanya, tidak boleh memaksakan lelaki yang tidak disenanginya karena akan menimpakan kemudaratan dunia dan agama. Hal ini sesuai dengan hadis Bukhari. Tidak boleh menikahkan seorang janda sebelum dimusyawarahkan dengannya, dan tidak boleh menikahkan anak gadis
sebelum meminta izin darinya. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnya?" Rasul menjawab dengan ia diam. Namun demikian, bukan berarti perjodohan adalah hal yang buruk. Orang tua pasti akan memilih pasangan yang terbaik bagi anaknya berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Jika pasangan yang dipilihkan kuat imannya dan bagus perangainya, adalah sebuah kewajiban bagi seorang anak untuk berbakti pada orang tuanya dalam menyetujui perjodohan tersebut. Alkisah, Rasul menjodohkan seorang Ansar bernama Julaibib. Julaibib memang tidak terlalu kaya atau tampan, sehingga ia susah mendapatkan istri. Rasul pun meminangkan untuknya anak seorang sahabatnya. Sahabat tersebut menolak pinangan Rasul. Namun ketika sang anak mengetahuinya, ia pun menerima pinangan Rasul karena Rasul tak mungkin memberinya pasangan yang akan menyia-nyiakannya. Keduanya pun menikah dengan doa Rasul. "Ya Allah, limpahkanlah keberkatan ke atas anak gadis ini dengan sepenuhnya, dan janganlah Engkau biarkan hidupnya dalam keadaan susah payah." Julaibib memang tak terlalu tampan, namun akhlak dan kesetiaannya pada Islam merupakan kriteria paling utama. Istrinya pun menerimanya karena ia menghargai pilihan Rasul yang tak mungkin akan membuatnya terhina. Dan benar saja, Julaibib dan istrinya menjadi pasangan yang sangat dihargai oleh Rasul. Pernikahan mereka langgeng sampai Julaibib mati syahid dan istrinya menjadi seorang yang terhormat. Masa sekarang ini pernikahan dini telah dianggap sebagai pernikahan yang tidak lazim. Benarkah pernikahan dini hanya membawa kerugian? Menurut Ibnu Syubromah, Islam melarang pernikahan dini karena esensi pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan. Dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum balik. Sementara Imam Jalaluddin As-Suyuti pernah menulis hadis yang cukup menarik dalam kamus hadisnya yang mendasari hukum pernikahan dini. Ada 3 perkara yang tidak boleh diakhirkan, yaitu sholat ketika datang waktunya, ketika ada jenazah, dan wanita tak bersuami ketika diajak menikah, orang yang setara, atau kafa'ah. Sejatinya inti permasalahan bukan pada boleh tidaknya pernikahan dini. Namun benarkah pernikahan dini hanya membawa kemudaratan? Dan penundaan pernikahan merupakan pilihan paling tepat? Menunda-nunda pernikahan sendiri adalah sebuah kerugian. Menurut Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan, pernikahan akan membawa ketenangan dan kesejukan hati karena ditemani oleh istri dan anak. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Pernikahan dini juga menjauhkan dari perbuatan zina yang marak terjadi dan mengajarkan untuk kemandirian suami istri dalam memikul tanggung jawab. Manfaat lainnya adalah dekatnya jarak usia antara anak dan orang tua, memungkinkan orang tua sehingga orang tua masih cukup kuat dan mampu untuk merawat, memperhatikan, dan memberi nafkah bagi anak-anaknya. Dr. Alexis Carrel dalam bukunya Men the Unknown mengkritisi pernikahan usia lanjut yang menyebabkan jauhnya perbedaan usia anak dan orang tua. Ia menyebutkan bahwa semakin dekat jarak waktu yang memisahkan antara dua generasi, semakin kuat pula pengaruh moral orang tua terhadap anak-anak. Oleh karena itu, para wanita seharusnya menjadi ibu di usia muda agar mereka tidak terpisahkan dari anak-anak mereka oleh jurang begitu lebar yang tidak mungkin ditutup sekalipun dengan cinta. Kadangkala menikah dini menimbulkan kekhawatiran ketidakmampuan untuk menafkahi. Sesungguhnya pernikahan akan senantiasa membawa keberkahan. Pernikahan adalah sebuah kebaikan jika didasari niat yang tulus. Allah pun tak akan diam melihat umatnya yang melakukan kebaikan di jalannya. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Quran Surat Al-An'am ayat 151. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Melihat besarnya manfaat pernikahan dini, hendaknya seseorang menyegerakan menikah jika ia telah siap lahir dan batin.
sehingga mendapatkan ketenangan dan kasih sayang. Selayaknya tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram, sakinah kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih, mawaddah, dan sayang, rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Dan hanya dengan menikah dengan segera, maka akan menghindarkan diri dari zina. Segera menikah juga akan membuat kasus hamil di luar nikah tidak akan terjadi. Tahukah Anda, hamil sebelum nikah akan menyebabkan kehancuran silsilah keluarga atau nazab. Sebab anak yang lahir di luar nikah tidak boleh menisbatkan kepada lelaki yang menghamilinya, tetapi kepada ibunya. Si lelaki yang menghamili juga tidak berhak menjadi wali jika anak itu menikah. Ibnu Al-Qayyim ketika menjelaskan konsekuensi anak hasil zina menyatakan, hukum yang keenam adalah terputusnya nasab anak dari sisi sang bapak. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan untuk tidak dipanggil anak tersebut dengan nasab bapak. Inilah yang benar dan ia adalah mendapat mayoritas ulama. Jadi, duhai pemuda Islam, jauhkanlah dari zina. Sebuah pernikahan adalah janji untuk hidup bersama sampai Allah memisahkan. Oleh karena itu, pernikahan harus dibangun atas dasar kesucian dan ketulusan, bukan dengan pacaran yang menyerempet perzinahan ataupun perjodohan yang dipaksakan. Sesungguhnya Allah telah menentukan jodoh yang paling tepat bagi kita, dan Allah memberikan kemudahan bagi umatnya yang akan menikah. Subhanallah. Demikian Hasanah pagi ini. Semoga memberikan tambahan pengetahuan dari luasnya samudra ilmu. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana,